Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bariro dan Risa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Di penjelasan fikih yang sebelumnya, apakah masih ingat ya materi-materi yang dijelaskan? Enggak ingat Bu. Ingat kan sedikit ya tentang pembagian najis ada berapa? Dan sekarang saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan najis. Najis secara bahasa adalah kotoran, jijik atau sesuatu yang dianggap tidak bersih. Dan secara istilah, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya ibadah seperti sholat sehingga harus disucikan terlebih dahulu. Berarti najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Najis, ada yang tahu pembagian najis ada berapa? Tidak tahu. Pembagian najis itu ada 3. Di sini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama adalah mukhafafah. Pernah dengar najis mukhafafah? Pernah, tapi tidak tahu. Apa pengertiannya ya? Iya. Ya, di sini saya akan menjelaskan najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum ASI sebelum berumur 2 tahun. Jadi anak laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun ketika pipis itu maka najisnya disebut dengan najis mukhafafah. Cara membersihkannya itu ada ikatannya setiap najis, dan caranya yang mukhafafah ini cukup memercikan air kepada benda yang terkena najis. Gampang ya, karena ini mukhafafah atau najis ringan. Najis paham? Yang kedua adalah najis mutawasito. Mutawasito ini ada di tengah antara ringan sama yang berat. Najis mutawasito ini adalah najis sedang. Contohnya kotoran manusia atau hewan. Manusia yang sudah lebih berumur 2 tahun ya. Kalau yang belum 2 tahun seperti yang tadi. Kalau yang mutawasito kotoran manusia atau hewan, darah, nanah, air kencing selain bayi laki-laki di atas, selain air kencingnya anak laki-laki yang sudah dijelaskan barusan ya. Najis mukhafafah, muntah dan lain-lainnya. Cara mensucikannya itu hilangkan dulu warna, bentuk dan rasanya. Kalau yang mutawasito kan biasanya ada bentuk, rasa dan warnanya. Cara mensucikannya seperti ada airnya hewan, itu diambil dulu airnya, lalu basuh atau siram dengan air hingga hilang semuanya. Semuanya ini adalah bau, rasa dan warnanya sehingga tidak tersisa. Kalau masih ada warnanya berarti najisnya masih ada. Paham? Najis berlalu atau najis ya, benar. Contohnya najis berlalu ini adalah najis dari anjing atau babi atau beberapa hewan yang terlahir dari keduanya ya. Cara membersihkannya ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu. Nggak pernah ya? Nggak pernah pegang anjing saya Bu. Iya. Jadi cara membersihkan najis anjing dan babi itu dengan membasuh dengan air bersih sebanyak 7 kali. Yang mana salah satu basuhannya itu harus dicampur dengan debu yang suci. Kalau debu yang najis boleh tidak? Tidak. Ya, benar. Jadi dari penjelasan saya yang barusan, najis ini dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja? Ya. Jadi anak-anak, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan barusan, saya mau kasih beberapa pertanyaan ya. Langsung jawab ya. Najis dibagi menjadi berapa? 3. Najis mukhafafah, Risa apa? Najis ringan. Ya. Najis mutawasito. Najis berat. Kalau najis mughalladh, kalian berdua apa najis mughalladh? Ya, salah. Kembali. Ini kurang paham. Ayo lagi, najis yang mukhafafah itu disebut dengan najis Ringan. kalau mutawasito. Sedang. Kalau najis mughalladh Berat. cara membersihkannya najis mukhafafah atau kencing bayi laki-laki yang masih belum berusia 2 tahun. Itu gimana? Memercikan air saja. Ya. Lalu sudah. Gak usah
najis mutawasito gimana? Bisa cara pembersihkannya? Itu najis sedang, najis seperti kotoran yang saya bacakan barusan. Kan ada kan kalau ada kotoran itu biasanya Kotoran hewan ya. biasanya itu jadi gitu Bendanya itu apa? Mencakup apa? Sehingga bisa dikatakan bendanya ini kita. Tahu? Ya, telek. Teleknya siapa? Ya. Terus najis mughalladhah, najis berat. Gimana cara mensucikannya najis berat? Najis mughalladhah ini jika terkena sentuhan oleh hewan apa aja? anjing, babi, serta turunan-turunannya atau hewannya lahir dari tubuhnya. Selain anjing dan babi bisa tidak? Apa yang bisa? Selain najis anjing dan babi, apakah itu termasuk najis mughalladhah? Enggak, karena dua hewan itu yang cuma diterkecualikan, sebenarnya nggak apa-apa. Bagaimana cara membersihkan najis mughalladhah? Disiram dan ya dibasuh atau disiram dengan sekali dan salah satunya itu dicampuri dengan deterjen. Ya. Biasanya itu kalau di tengah daunnya ada. Iya. Sambil belajar ya, contohnya ya. Ya, Baik, karena sudah saya agak paham, apakah ada yang ingin dipertanyakan? saya sebenarnya Bu, Ya, tadi Roh. sama ya Bu. Saya mempunyai wadah tempatnya makan Bu. Terus wadahnya saya itu dijilat anjing. Wadahnya itu kan otomatis ada airnya di sana ya Bu. Terus gimana Bu cara mencuci baju wadah makannya saya itu apa cuman kayak cuci piring kayak biasa apa masih dibasuh kali itu Bu? Baik, saya jawab ya. Kan najis yang mughalladhah ini hewannya anjing sama babi. Jadi ketika ada wadah yang terkena jilatan anjing, maka itu termasuk najis mughalladhah karena ini mencakup kepada anjing. Dan cara mensucikannya gimana tadi? Kalau cara mensucikannya najis mughalladhah, Dibasuh 7 dan basuhan. salah satunya dicampur dengan Debu yang suci. ya. Baik, gimana? Sudah paham ya? Paham. Baik anak-anak, sudah paham karena sudah saya anggap paham semua dan kalian sudah bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Di minggu selanjutnya kalian masuk ya. Iya, insyaallah juga. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang wudu sama beberapa penjelasan penting lainnya. Ya, Bu. Karena kalau nggak masuk nanti ketinggalan pelajaran. Iya. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.